Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan. Saya Alwan Fari. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa fitur di sistem medicine mulai dari dashboard hingga master data dan master produk. Untuk yang lainnya kita akan lihat di video berikutnya. Oke, kita akan mulai. Mulai dari dashboard. Di dashboard ini ada beberapa menu, yaitu ada kunjungan, ada analisis klinik, ada analisis pelayanan, ada total analisis keuangan, dan total analisis obat. Nanti di menu dashboard ini bisa kita atur aksesnya hanya dilihat oleh karyawan tertentu saja. Jadi mungkin hanya owner atau manajer atau kepala staff. Jadi tidak semua karyawan yang atau user yang ada di klinik kita itu bisa melihat menu dashboard. Nanti itu saya akan jelaskan bagaimana cara pengaturan aksesnya di video selanjutnya. Kita langsung masuk ke kunjungan. Di kunjungan ini nanti kita bisa melihat total pasien yang berkunjung ke klinik kita. Begitupun dengan chart kunjungan polinya. Untuk itu bisa kita filter di bagian sini. Kita akan coba lihat dari Januari tanggal 1 2022 hingga hari ini, tanggal 18 Januari 2023. Bisa dilihat ya, di sini ada 43 totalnya, 20 orang menunggu. Menunggu ini berarti proses saat pelayanannya belum selesai. Apakah dia nyangkut di antrian atau di poli dokter atau di perawat. Nanti bisa dicek sama teman-teman di pelayanan ya. Di pelayanan lalu pilih salah satu. Misalkan nanti di poli dokter ada pasien atau di perawat ada pasien, nanti terlihat kalau memang ada yang masih menunggu. Seperti itu, atau nanti di lab atau di audiogram. Dan apabila nanti tidak ada seperti tadi ya, di sini menunggu tetapi di sini tidak ada. Nanti bisa diatur di sininya. Kita lihat. Tuh ada kan? Di sini nanti kita bisa pilih lalu kita batalkan apabila pasien tersebut adalah pasien yang hari sebelumnya dan sudah pulang, tidak jadi berobat, hanya daftar saja. Oke, kita lanjut, kita lihat kembali. Tadi tahun 2022 tanggal 1 Januari. Mohon maaf ya, banyak gangguan. Oke, di sini kita lihat ya, totalnya ada 44, menunggu masih 20, selesai 21, batal 3, tadi karena kita batalkan 1. Dan di sini juga kita bisa melihat chart kunjungan per polinya. Dan kita bisa download secara dalam bentuk PNG, SVG atau CSV untuk laporan. Ini untuk menu kunjungan. Lalu selanjutnya ada analisis klinik. Di analisis klinik ini kita bisa melihat total pembelian, total penjualan, pembelian jatuh tempo, dan biaya. Kita akan lihat di sini di minggu ini, misalkan minggu ini tanggalnya kita bisa lihat ya, ada 439 di tanggal 17 kemarin, lalu di tanggal 12 ada 163.000. Dan seperti tadi ya, bisa di-download di sini. Untuk laporan bisa dilihat per bulan atau per tahun. Tapi nanti apabila spesifikasi atau internet sobat medis kalian kurang, mungkin untuk per tahun ini sedikit lama karena dia banyak mengambil data. Seperti itu. Ini seperti saya juga lumayan cukup lama karena device-nya kurang mendukung. Tuh nanti dalam bentuk seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisis pelayanan. Di analisis pelayanan ini cukup banyak, nanti kita akan lihat. Di sini kita bisa atur seperti tadi, tapi hanya berbeda filter caranya. Di sini kita bisa pilih tahunnya. Kita klik 2022-nya, lalu kita pilih tanggal 1. Dia bisa di drag, atau nanti misalkan dia mau masuk ke tahun 2023 sampai tanggal 1, kita klik di sini. Kita klik settle. Maka dia akan terlihat ya. Ini adalah total pasien keseluruhan yang ada di data klinik. Sini kita bisa lihat ya data kliniknya, data pasiennya, maaf, ada 28. Lalu tadi kenapa 24? Berarti yang dari data setelah migrasi data ke
sistem medicine yang baru berobat itu baru 24 orang, seperti itu. Maka di sini dianalisis pelayanannya terdeteksi dari tahun 2022 sampai tahun tanggal 1, kita klik tanggal 1-nya jangan lupa, sampai tahun 2023 tanggal 1, yang dari 28 pasien yang baru berobat kembali itu 24 orang, yang 4 orangnya belum kembali berobat ke klinik kita. Dan di sini ada total pasien lama, berarti ini semua pasien adalah pasien yang kita migrasikan datanya. Untuk total pasien baru yaitu pasien yang kita baru masukkan di sini di pendaftaran ya. Nanti untuk bagian pelayanan sudah ada videonya, bisa dilihat di YouTube Medicine. Di sini ada total kunjungan hari ini, ada 14 kunjungan. Di sini ada total pasien berdasarkan penjamin. Ada umum, apabila klinik teman-teman sekalian Anda yang menggunakan asuransi, di sini bisa terlihat ya. Terus di sini juga ada kunjungan poli, seperti biasa di sini bisa di-download. Kalau ada di sini bisa kita pilih nanti untuk kunjungan poli besaran penjaminnya. Lalu di sini ada berdasarkan cara bayarnya, tapi sepertinya sedang diupdate oleh teman-teman ini IT, jadi masih belum terlihat. Di sini bisa kita lihat berdasarkan jenis kelaminnya. Di sini kita bisa melihat berdasarkan baru atau lamanya. Nah, di sini ada data 10 kecamatan tertinggi dan 10 kecamatan terendah. Seperti itu. Lalu kita masuk ke total analisis keuangan. Di sini juga sama, bisa kita ubah dulu tanggalnya untuk melihat misalkan tahun 2022, 1 Januari sampai Desember akhir. Kita ingin tahu nih selama setahun berapa seluruh total analisis keuangan kita. Di sini kita bisa lihat pendapatannya 965.250 rupiah dan pengeluarannya sebesar 815.000. Ini juga belum ini ya. Bisa dilihat di sini juga berdasarkan penjaminnya. Misalkan asuransi tadi, di sini misalkan poli. Ternyata yang paling banyak kunjungannya poli umum, yang kedua laboratorium, dan yang ketiga THT. Di sini ada jasa medisnya berdasarkan penjamin. Di sini ada pendapatan jasa medis. Nah, di sini ada total pendapatan obat bersama penjaminnya. Seperti tadi bisa di-download setiap chart di sini. Lalu selanjutnya ada total analisis obat. Analisis obat juga kita bisa atur terlebih dahulu di tahun 2022 tanggal 1 sampai Desember. Ini berfungsi apabila nanti kita ingin membeli stok obat. Jadi kita bisa cek nih di sini. Sini ada obat-obat yang terlaris ya atau terbanyak yang sering dijual pengeluaran obatnya, dan ada nanti terlihat juga obat yang paling sedikit terjualnya. Jadi ketika kita nanti mau tambah restock obatnya, kita bisa sesuaikan nih mana yang paling laku dan mana yang kurang laku, seperti itu. Di sini juga ada seperti tadi ya, ini jumlah obat yang kita punya ada 38. Ini yang mau habis ada 12, yang expired date atau yang sudah kadaluarsa 23 obat. Sini berdasarkan poli, berdasarkan penjamin, ada berdasarkan kategorinya, nanti bisa kita lihat di masalah produk. Sini juga ada berdasarkan pemasoknya dan pemasoknya ya. Penjualan obatnya seperti itu. Ini untuk bagian dashboard. Selain itu, nanti teman-teman juga bisa melihat di sini ada reminder. Kita bisa lihat di sini tentang obat. Di sini kita sudah ada yang peringatan stok obat yang habis, ada juga yang paling bawah expired. Di sini sudah ada keterangannya juga, bisa dilihat. Ini untuk fitur dashboard di Medicine. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang master data dan master produk. Untuk kali ini cukup sekian dari saya. Terima kasih.